Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kok kayaknya ini banget. Saya masuk sini langsung kayak diliatin gitu kayak tegang. Shalom Bapak Ibu. Suaranya kurang semangat nih pagi-pagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar ya? Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Yang berkemenangan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, senang sekali saya bisa melihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu merindukan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Setelah seminggu sudah sibuk dengan dengan aktivitas kita di dunia. Tapi hari ini adalah waktu kita untuk kita bersaat teduh. Mungkin kita setiap hari sudah bersaat teduh, tapi hari ini adalah waktunya kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Allah kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau fokus dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau fokuskan hati kita mau fokuskan pikiran kita. Kita mau tinggalkan semua beban, semua masalah yang ada di hidup kita. Pagi hari ini di bawah kakinya. Kita mau serahkan Tuhan, ini bebanku, Tuhan ini masalahku. Aku percaya bahwa Engkau mempunyai jawaban untuk setiap masalahku pagi hari ini. Aku percaya bahwa Engkau mempunyai mukjizat yang luar biasa yang Kau sediakan buatku pagi hari ini. Kita mau fokuskan kita hadirat. Kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau fokuskan diri kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus.
panggil nama Dia Yesus. Ya Tuhan, kami menyerukan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Yes Lord, kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Yes Lord. Hari kemarin itu adalah mukjizat yang luar biasa
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Saudari Devi akan berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sepekan telah berlalu, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati studi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang melayakkan kami. Yang pada saat ini hadir di tempat ini. Kami menyadari Tuhan kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami memohon ampun. Biarlah Tuhan Engkau yang akan melayakkan kami untuk bersama-sama menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Ya, mungkin kayak pakai masker kayak agak ketahan suaranya ya. Tapi senang banget kita masih bisa mengikuti protokol yang ada. Kita sudah mengikuti dari awal tadi kan cuci tangan, terus kita masuk dicek suhu dan kita tetap menggunakan masker. Kemarin ada rapat, kita membahas bahwa kemarin kan kalau Bapak Ibu lihat itu WL atau singer atau pembicaranya kadang suka nggak pakai masker. Tapi sekarang kita mengikuti protokol, kita akan tetap pakai masker, melihat perkembangan pandemi ini yang semakin besar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh sapa kanan kiri terlebih dahulu dengan cara apapun. Senyumnya nggak kelihatan, kita sapa bagaimanapun caranya. Oke, kita sambut dengan pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin.
Sebelum kita masuki firman Tuhan, saya ingin beri waktu kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin kesaksian. Ada? Bapak Ibu yang ingin kesaksian? Gak ada? Tuhan Yesus baik, amin? Amin. Ya udah, kalau gitu kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman-Nya pagi hari ini. Kita mau mengenal Dia lebih dekat lagi. Kita mau minta urapan Roh Kudus pagi hari ini. Kita mau Roh Kudus penuhi hati kita. Kita mau Roh Kudus penuhi jiwa kita, penuhi kita secara utuh. Kita mengundang Roh Kudus pagi hari ini. Terpujilah nama Yesus. Sekarang
Hembuskanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini pagi hari ini Bapak Ibu. Hembuskanlah ke hati kami semua Bapak. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Supaya kami bisa menerima setiap firman-Mu pagi hari ini ya Bapak. Supaya kami bisa menerima setiap kata-kata yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapak. Pujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Katakan sekali lagi, dengan kasih Kristus pada hambanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Hembuslah, mengalirlah sekarang. Ini doa kami Tuhan, ini pinta kami bahwa hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, khususnya dalam kesempatan kali ini kami memohon urapan-Mu agar Roh Kudus yang mengilhami para penulis Alkitab juga menolong kami untuk memahami saat kami menyimak sebagian pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami telah siap diurapi oleh Tuhan dan siap menyimak sebagian firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada kali ini adalah berbuah buah roh kesetiaan. Tema berbuah buah roh kesetiaan bersumber dari Galatia 5 ayat yang ke-22 dan Wahyu 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Untuk itu saya mengajak sidang jemaat terlebih dahulu melihat kitab Galatia 5 ayat 22, lalu berlanjut kita akan melihat Wahyu 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-22 demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
Lalu kita berlanjut ke Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jemaat yang dikasih Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalimat ini sangat enak untuk dikutip, ditempel di tembok gereja, dijadikan ayat hafalan. Akan tetapi, menjalaninya itu sungguh-sungguh sulit. Jangankan sampai kata mati, disuruh setia saja sudah susah. Apalagi ini setia sampai mati. Jemaat yang dikasih Tuhan, setia sampai mati itu susah, sukar. Kenyataan hidup membuktikan hal tersebut. Sebagai bukti, banyak orang yang gagal setia kepada Allah sampai akhir hayatnya. Saya beri contoh kisah ketidaksetiaan atau orang-orang yang gagal setia sampai akhir kepada Allah dari kalangan pesohor atau selebriti. Misalnya saya beri contoh Dian Sastrowardoyo, Bella Safira, Angelina Sondak, Putri Ane, Angelega, Roger Danuarta, Junior Lim, dan rekan-rekan yang lain. Susah setia kepada Allah sampai mati. Mereka jatuh saat mereka mengiring Tuhan, gagal setia sampai mati. Ternyata bukan hanya setia kepada Allah yang sukar, setia kepada sesama juga sukar. Sebelum pandemi, tiap 2 bulan sekali saya harus menghadiri rapat dengan Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Cipanas di Gereja Kristus Ketapang. Suatu hari ketika saya hendak rapat, saya didatangi kolega saya yang adalah rohaniwan Gereja Kristus Ketapang yang bernama Pendeta Daniel Lee. Dia bilang begini sama saya, "Bro, lihat wanita itu." Saya waktu itu lihat seorang wanita muda, lalu menggunakan tongkat, kakinya diamputasi dan ditolong oleh semacam besi. Lalu saya tanya kepada rekan saya itu, "Kenapa wanita itu?" Lalu Bro Daniel itu bilang, suatu hari dia dengan tunangannya kecelakaan. Dia menggunakan motor lalu kecelakaan. Saya tanya pertanyaan berikutnya, setelah peristiwa itu tunangannya apakah akhirnya menikah dengan wanita itu? Dia bilang tidak, dia tinggalkan. Lalu saya bisa mengerti rupanya tunangannya itu tidak
tidak setia kepada pasangannya, tidak rela menikahi seorang yang cacat. Padahal peristiwa itu disebabkan oleh tunangannya. Sulit setia kepada sesama, sulit setia kepada Allah. Tapi gampang, enak mendengar kata hendaklah engkau setia sampai mati. Sebab itu kepada para suami kita patut bersyukur kalau kita mendapatkan istri-istri yang setia. Meskipun maaf tidak secantik selebriti. Untuk itu kita bersyukur untuk para istri kalau kita mendapati suami-suami yang setia. Dan gereja ini juga bersyukur kalau mendapati jemaat-jemaat yang setia. Karena realita lapangan, jemaat kadang-kadang tidak setia dan menganggap gereja itu sama dengan supermarket, sehingga kalau mengalami ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh gereja, dengan mudah dia berpaling dari gereja A ke gereja B karena dia anggap gereja ini sama dengan supermarket. Gereja ini patut bersyukur memiliki jemaat-jemaat yang setia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sifat setia itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang yang setia. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang yang setia adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena kesetiaan merupakan buah Roh Kudus, maka kesetiaan hanya akan terwujud jika orang tersebut mau dipimpin Roh Kudus. Itu seperti yang tersurat dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Jadi yang pertama itu, kesetiaan hanya akan terwujud jika orang tersebut mau dipimpin Roh Kudus. Kesetiaan hanya akan terlaksana jika orang tersebut mau diarahkan, dibimbing, dan dikendalikan Roh Kudus. Tidak mungkin kesetiaan terrealisasi dengan baik jika orang tersebut tidak sudi dipimpin dan dikendalikan Roh Kudus. Jadi yang pertama, agar kita bisa setia, kita harus mau dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dipimpin dan dikendalikan setiap saat, bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali, bukan hanya di dalam gereja. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus bukan setiap saat, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan dipimpinnya hanya di dalam gereja. Kalau kita ingin setia, maka tidak ada jalan lain. Kita harus mau dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus setiap saat, bukan 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali, dan bukan hanya dipimpin dan dikendalikan saat kita ada di gereja. Di luar gereja, di tempat mana, kapanpun, kita harus dipimpin dan dikendalikan Roh Kudus. Baru kita bisa setia. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Untuk berjalan 1000 langkah, kita harus memulai dengan 1 langkah. Untuk menjadi seorang mahasiswa, kita harus mulai dari SD. Demikian juga dalam hal kesetiaan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu terdapat dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Jadi yang kedua, kalau kita ingin setia, maka kesetiaan harus dimulai dari perkara-perkara kecil.
Saya beri contoh. Sebelum jadi WL, setia dululah datang beribadah, jadi singer, lalu naik jadi WL. Kesetiaan itu harus berangkat dari perkara kecil. Dan itu yang sebenarnya juga terjadi dalam hidup saya. Kalau saya tidak setia saat memimpin jadi ketua kaum muda, tidak mungkin saat ini dipercaya untuk menjadi gembala sidang. Harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Yang ketiga, kesetiaan harus diperjuangkan. Ada harga yang harus dibayar untuk setia ke gereja, membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan tanggung jawab lain sebagai orang beriman. Kerap kita harus berjuang melawan kemalasan, keengganan, rasa lelah. Bahkan kita juga harus berjuang menghadapi banyak rintangan yang datang dari luar diri kita. Mungkin cuaca yang buruk, acara bagus di televisi dan YouTube, atau berupa sikap tidak simpati dari orang lain. Kesetiaan adalah proses menjadi, bukan sesuatu yang sudah jadi. Karena itu perlu kita perjuangkan terus-menerus. Ini yang ketiga. Kalau kita ingin setia, kita harus perjuangkan terus-menerus. Artinya, kita harus berusaha keras setia. Itu cara yang ketiga. Berjuang melawan segala rintangan dari luar dan dalam diri kita, sehingga kita bisa setia. Berusaha keras untuk setia. Itu yang ketiga. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang susah dan miskin. Itu dikatakan di ayat yang ke-9. Susah karena tekanan-tekanan dan penganiayaan yang dialami. Miskin dalam arti miskin secara material. Jemaat ini miskin bukan karena hanya orang-orang miskin yang mau menjadi Kristen, melainkan juga karena kalaupun ada orang kaya yang mau menjadi Kristen, kekayaan mereka dirampas, dirampok, dan dijarah oleh pemerintah atau musuh-musuh orang Kristen. Kesusahan dan kemiskinan di ayat 9 bukan kiasan, tetapi konkret dan sungguh-sungguh. Mereka kehilangan pekerjaan dan harta. Mereka betul-betul miskin. Jemaat yang dikasih Tuhan, susah, miskin, itu bukan alasan, bukan kendala untuk kita dapat setia. Jemaat di Smyrna susah, miskin, tapi dapat setia kepada Tuhan. Kalau suatu hari kita kehilangan uang, misalnya 1 miliar karena ditipu atau diambil orang, lalu kita masih bisa setia, itu hebat, itu luar biasa. Tapi kalau misalnya kita dapat uang 1 miliar lalu setia, itu biasa, itu normal saja orang setia. Tapi saat uang kita kehilangan 1 miliar, entah diambil orang, ditipu orang, lalu kita masih bisa setia, itu yang luar biasa. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki firman Tuhan. Saat kita susah, kita juga tetap setia. Saat kita miskin, kita juga setia. Itu luar biasa. Sampai misalnya kita tidak bisa bayar kontrakan, kita susah untuk membeli makanan, tapi kita masih bisa setia kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Kalau kita bergelimang harta, mau kemana-mana gampang, belanja apa saja bisa, lalu kita setia, tidak ada yang hebat sama orang tersebut karena dia bergelimang harta. Tapi saat kita miskin, kita setia kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Miskin, susah, bukan kendala bagi kita. Kalau kita mau berjuang, kita bisa setia. Yang terakhir,
yang keempat, untuk kita bisa setia, jangan takut terhadap apa yang harus kita derita. Itu di ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, bunyinya seperti itu. Jemaat di Smyrna rupa-rupanya telah banyak menderita dari pihak orang-orang Yahudi yang menyampaikan fitnah terhadap mereka kepada pemerintah Romawi. Mereka sangat membenci orang Kristen. Mereka menganggap orang Kristen sebagai penghujat dan penyesat ajaran Yahudi. Mereka bekerja sama dengan penguasa Romawi yang juga membenci orang Kristen untuk menangkap, menghukum, dan menganiaya orang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat di Smyrna ini menghadapi lawan yang licik. Di satu pihak, mereka menghadapi penguasa resmi, yakni pemerintah Roma, dengan agama resminya pemujaan kaisar. Di pihak lain, mereka menghadapi lawan yang lebih berbahaya, yakni orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya umat Allah, tetapi pada kenyataannya dikatakan di ayat 9 tak lain dari jemaah iblis. Jadi di ayat yang ke-9 itu dikatakan orang-orang Yahudi itu ya jemaah iblis ya, karena begitu jahatnya terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Kan biasa kita mempersonifikasikan sifat jahat itu dengan iblis. Kalau udah keterlaluan tingkah lakunya, dasar kayak iblis, seperti itu. Dan itu yang terjadi di ayat yang ke-9. Begitu jahat, begitu membuat jemaat di Smyrna menderita. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna ini disebabkan karena penguasa Roma yang mengejar, memenjarakan, dan menghukum mati mereka. Di sekitar tahun 155, seorang uskup Smyrna yang terkenal, Polikarpus, dituntut untuk mengikrarkan bahwa kaisar itu Tuhan yang ditolaknya mentah-mentah. Sementara ia dibawa ke stadion untuk menjalani hukuman mati, ia terus dibujuk agar ia menyangkal Kristus dan mengatakan kaisar itu Tuhan. Tetapi apa jawab Polikarpus? Jadi ada kisah dalam sejarah gereja itu, uskup Smyrna yang terkenal yang namanya Polikarpus diminta untuk menyembah kaisar, mengatakan kaisar itu Tuhan. Ya. Lalu ketika diminta melakukan seperti itu, jawab Polikarpus adalah sebagai berikut. 86 tahun aku telah melayani Kristus. Jawabannya 86 tahun aku telah melayani Kristus dan tidak pernah satu kali pun dia berlaku tidak baik terhadapku. Dia tidak pernah mengkhianati aku. Bagaimana mungkin aku sekarang harus mengkhianati dia? Bagaimana mungkin aku menyangka dan menghujat raja dan penebusku itu? Engkau dapat membakar tubuhku dengan api yang sementara, tetapi engkau tidak tahu apa yang menunggumu. Dia yang berkuasa untuk membakar tubuh dan jiwamu dalam keabadian. Itu jawaban Polikarpus, uskup yang terkenal di Smyrna. Dia katakan 86 tahun aku telah mengikut Kristus. 86 tahun aku telah melayani Kristus. Tidak pernah satu kali pun dalam waktu 86 tahun itu Tuhan berlaku tidak baik terhadap aku. Selama 86 tahun itu dia tidak pernah mengkhianati aku. Bagaimana mungkin sekarang aku harus mengkhianati Tuhan? Itu jawaban dari Polikarpus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang penuh penderitaan itu, jemaat di Smyrna diminta untuk setia sampai mati. Dikatakan di ayat 10, hendaklah
engkau setia sampai mati. Dengan kata lain, hendaklah kamu setia walaupun engkau harus mati. Hanya mereka yang setia sampai mati yang akan diberi karunia mahkota kehidupan. Itu yang ditegaskan ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dengan setia sampai mati, kita akan mendapatkan karunia mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu contoh orang yang setia sampai akhir dalam gereja ini adalah Bapak Gembala Sidang kita. Beliau melayani di tempat ini sampai akhir. Itu sebabnya gereja ini akan membuat sebuah perpustakaan lalu diberi nama dengan nama Om, untuk mengapresiasi sebagai ungkapan terima kasih beliau telah melayani dengan setia di gereja ini sampai akhir. Jemaat yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita menjadi orang Kristen karena ingin bebas dari penderitaan atau sukses dalam segala hal. Jadi keliru kalau kita ingin Kristen, masuk Kristen karena ingin bebas dari penderitaan, ingin sukses dalam segala hal. Keliru. Berhati-hatilah jika ada orang yang menjanjikan dengan menjadi Kristen kita akan selalu hidup senang, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari masalah. Pokoknya hidup selalu mulus, tidak akan kena krisis, karier selalu bagus, virus corona tidak akan mempan, dan sebagainya. Semua itu omong kosong. Tuhan Yesus saja tidak berani memberi janji dan tidak pernah memberikan janji seperti itu. Tuhan Yesus hanya menjanjikan ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukannya kita tidak menderita, tapi Tuhan berjanji jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kita akan menderita dan dianiaya. Namun jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Tidak mungkin kita sebagai manusia luput dari masalah, dari penyakit, dari penderitaan. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tapi yang Tuhan janjikan, saat kita menderita pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa mungkin dalam situasi penuh aniaya dan ancaman itu kita tidak takut? Rasa takut barangkali tidak bisa kita hindarkan. Tetapi baiklah kita tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Satu contoh, ada beberapa orang yang masuk menjadi Kristen. Mereka ditangkap dan disiksa habis-habisan. Apa mereka tidak takut? Mereka takut. Namun ketakutan itu tidak membuat mereka menyangkali iman mereka kepada Kristus. Mereka bahkan berkata, itulah yang justru membuat kami menjadi lebih kuat dan lebih berpegang kepada Yesus Kristus. Saya kasih contoh misalnya Pak Ibrahim ya, yang masuk Kristen, disiksa, dipenjara. Apakah dia merasa takut? Tentu saja takut. Tapi dengan dipenjara malah imannya jadi lebih kuat, lebih berpegang kepada Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang akhirnya karena mengikut Kristus dia harus dipenjara. Takut. Itu manusiawi. Tapi dengan dia dipenjara tidak membuat dia menyangkali imannya, tapi melainkan malah membuat dia lebih kuat, lebih berpegang kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa kesetiaan itu harus kita perjuangkan dan upayakan, mengapa kita tidak memulainya dari sekarang untuk menjadi orang-orang yang setia? Barangkali kita bisa memulainya dari perkara-perkara sederhana dan kecil,
dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Buat firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. bisa setia sampai mati meskipun keadaan mereka susah dan miskin. Sebab itu kami sebagai anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini juga bisa rindu mengalami seperti jemaat di Smyrna. Kami bisa setia sampai mati, setia sampai akhir,
meskipun hidup kami susah dan miskin. Banyak penderitaan, banyak masalah yang kami alami. Tapi Engkau mampukan kami mengatasi masalah-masalah tersebut. Engkau mampukan kami setia melayani-Mu, setia mengiring-Mu Tuhan. Itu pinta kami dalam doa ini. Demi nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Segera saja saya beri kesempatan kepada Mas Karjanto yang akan menginformasikan laporan keuangan gereja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar kami bacakan laporan keuangan gereja untuk bulan Januari 2021 sebagai berikut. Untuk penerimaan perpuluhan umum sebesar 12.10.238, kolekte 6.148.000, persembahan kasih 1.700.000, kolekte tunas remaja 150.000, bunga bank sebesar 104.626, total penerimaan sebesar 20.113.864. Selanjutnya untuk pengeluaran untuk kesejahteraan sebesar 16.400.000 rupiah. Untuk Departemen Sosial Diakonia 2.480.500 rupiah. Departemen Musik 2.098.900. Untuk telepon 1.937.335 rupiah. Departemen Pendidikan 1.520.000. RTG atau rumah tangga gereja 1.103.300. Iuran atau sumbangan 980.000 rupiah. Listrik 591.300, perpuluhan ke PBD sebesar 497.520, lain-lain 350.000 rupiah, PAM 57.900, administrasi atau pajak bank 20.925, total pengeluaran sebesar 28.037.680 rupiah. Sehingga penerimaan dikurangi pengeluaran, lebih besar pengeluaran, jadi terjadi defisit atau pengeluaran lebih besar sebesar 7.923.816 rupiah. Demikian laporan keuangan. Terima kasih. Terima kasih kepada bagian keuangan yang telah menyiapkan informasi tersebut dan menginformasikan kepada sidang jemaat pada pagi ini. Kepada sidang jemaat yang ingin tahu lebih terperinci, silakan saja nanti tanya ke Cik Christine atau Mas Karjanto. Kalau ingin tahu lebih terperinci, ya silakan, saya persilahkan. Yang berikut saya berterima kasih. Minggu yang lalu seusai saya mengumumkan bahwa saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi memberi bantuan dalam perbaikan gedung gereja. Kemarin terkumpul 2.850.000. Saya sangat terharu melihat kerelaan sidang jemaat berkorban. Saya tidak melihat jumlah nominalnya, tapi menurut saya luar biasa kerelaan berkorbannya. Potensinya luar biasa dan gereja ini masih memberi kesempatan kepada jemaat seusai ibadah bisa menaruh yang persembahan khusus untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, masih memberi kesempatan minggu ini sampai minggu yang pertama. Kami masih beri kesempatan karena pekerjaan perbaikan di gereja ini belum selesai. Ya, masih ada yang perlu dikerjakan dan sidang jemaat bisa lihat
yang diperbaiki termasuk lantai 2, lalu di belakang keramik, lalu langit-langit. Ya, jadi gereja ini masih beri kesempatan kepada sidang jemaat, dan saya akan terus mendoakan agar jemaat tergerak dan mengalami sendiri berkat Tuhan ketika belajar memberi. Yang terakhir, gereja mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra Saputra yang telah bersedia menjadi Satgas Covid di gereja ini. Tuhan memberkati Pak Hendra beserta keluarganya, dan Tuhan memampukan Pak Hendra melaksanakan tugasnya di tempat ini dengan baik. Demikian pengumuman saya serahkan kepada Ica untuk memberi pengumuman selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi sebelum kita menutup ibadah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa diingatkan sekali lagi bahwa untuk kantong persembahan itu tersedia di bawah. Sebelum Bapak Ibu masuk, ketika ada asyir di situ ada kantong persembahan yang sudah disiapkan. Dan kita tidak akan melakukan seperti biasa ibadah sebelumnya itu keliling untuk mengambil amplop, tapi amplop persembahan itu bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak, dan juga persembahan khusus itu bisa dimasukkan langsung ke dalam kotak persembahan, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sudah tersedia di bawah, Bapak Ibu bisa memasukkannya di sebelum ibadah atau sepulang ibadah atau sesudah ibadah. Kemudian yang kedua, tadi seperti juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa mulai hari ini itu ada penunjukan Satgas. Satgas itu singkatan apa ya? Satuan Petugas ya? Jadi ada Satgas Covid di gereja ini, ada ada Pak Hendra yang bersedia untuk menjadi Satgas di gereja ini, di mana beliau akan mengatur ketertiban protokol. Jadi mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang melepas masker, udah gitu ditegor, jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Itu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Bapak Ibu juga. Kemudian selanjutnya setelah ibadah raya ini, Satuan Petugas Satgas akan mengatur jemaat Bapak Ibu semua keluar ruangan ibadah itu dengan baris berbaris. Jadi dari baris terdepan dahulu, lalu kemudian diikuti hingga baris yang terbelakang, hingga baris yang paling belakang, seperti itu. Jadi nanti beliau Pak Hendra dan timnya akan mengatur kita semua untuk keluar dari ruangan ini dengan tertib, tanpa bersentuhan, tanpa bersenggolan, dengan baik hingga keluar dari pintu gereja. Itu aja sih Bapak Ibu dari saya. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kau Ada Bersamaku. Kau ada
terajut terjalin denganmu Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kami bisa kokoh, bisa setia kepadamu, bisa setia kepada sesama kami. Untuk itu Tuhan, pinta kami agar Engkau selalu bersama kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami merindukan Engkau selalu mengarahkan, menuntun, membimbing, menyertai kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan kami, tapi juga kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk itu kami tidak lupa menyerahkan dan memohon agar Engkau juga bersama bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau menolong para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau memberikan kesehatian, kerjasama. Engkau memberikan hikmat dari Engkau agar pemerintah kami dapat menemukan solusi yang terbaik, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang meminimalisir setiap dampak negatif. Tuhan, hamba percayakan juga setiap dampak dari pandemi COVID-19. Pinta kami, biarlah segala sesuatu yang negatif pada akhirnya Engkau ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami ingin belajar berserah kepadamu, ingin belajar berharap penuh kepadamu. Kami ingin belajar peka terhadap rencana dan rancangan-Mu, melihat karya-Mu yang selalu indah buat kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana di pelbagai daerah, entah gempa bumi maupun banjir. Kami percayakan ke dalam tangan agar mereka diberikan ketabahan dan Engkau mengirim banyak orang untuk menolong mereka. Engkau memampukan mereka mengatasi bencana demi bencana yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu di tempat ini. Hamba mempercayakan anak-anak-Mu yang telah memiliki kerelaan untuk berkorban kepadamu. Hamba memohonkan berkat, kiranya Engkau memberkati secara khusus mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang memiliki keinginan menolong namun belum terwujud pada minggu yang lampau. Engkau menggerakkan sehingga mereka akan mengorbankan yang telah Engkau berikan, Engkau titipkan dalam kehidupan mereka. Hamba mohonkan juga berkat-Mu. Hamba percayakan seluruh kehidupan jemaat di tempat ini. Engkau adalah pemilik dari jemaat ini. Engkau menumbuhkan kerohanian jemaat di tempat ini. Engkau memperbaharui kehidupan kerohanian di tempat ini sehingga terjadi kebangunan rohani yang besar di jemaat-Mu di tempat ini. Hamba percayakan anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menolong gereja ini. Hamba percayakan tim pengembalaan, hamba percayakan para diaken, hamba percayakan ketua-ketua komisi beserta pengurusnya ke dalam tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi perpanjangan rencana-Mu sehingga gereja-Mu di tempat ini mengalami kemajuan yang pesat. Hamba percayakan buat sidang jemaat agar setiap persoalan yang dihadapi oleh mereka dapat dilalui dengan baik karena Engkau bersama kami. Tuhan, hamba percayakan anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Buat anak-anak-Mu yang susah Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan. Hamba percayakan seluruh pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini satu persatu. Biarlah tengah-tengah pergumulan tersebut mereka dapat terus melihat dan mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Sekarang sidang jemaat pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.